Pernahkah kamu menyetel alarm jam 5 pagi, penuh semangat dan tekad, tapi akhirnya malah menekan tombol tunda 5 kali dan bangun jam 8? Mungkin kamu berjanji pada diri sendiri akan mulai olahraga sebelum kerja, tapi selimut terasa jauh lebih hangat. Mungkin kamu berencana mengerjakan proyek impianmu sebelum dunia sibuk, tapi kamu bilang pada diri sendiri, 10 menit lagi deh. Sampai menit itu berubah menjadi jam. Mungkin kamu sudah mencoba 100 kali untuk membangun disiplin, tapi selalu gagal saat matahari terbit. Jika ini terdengar seperti kamu, jika pagimu dipenuhi dengan janji-janji yang kamu ingkari pada diri sendiri, maka kisah ini untukmu. Ada seorang pemuda yang tidak bisa bangun pagi, sampai ia teringat sebuah pelajaran yang diajarkan ayahnya di sawah. Sebuah pelajaran tentang disiplin yang tidak ada hubungannya dengan motivasi, tapi justru berhubungan dengan cuaca. 30 tahun lalu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama David. David sangat energik di siang hari, tapi dia benci satu hal: bangun pagi. Setiap pagi, jam 5, sebelum matahari terbit, ayahnya akan membangunkannya. Waktunya kerja, nak. Sawah sudah menunggu. Dan setiap pagi, David kecil akan merengek, "Ayah, 5 menit lagi. Aku capek sekali." Tapi ayahnya tidak pernah menerima alasan. Hujan atau cerah, musim basah atau kering, pagi yang dingin atau fajar yang lembab, aturannya tidak pernah berubah. Jam 5 pagi, mereka berangkat ke sawah. David akan bangun dengan gontai, mengikuti ayahnya ke dalam kegelapan. Terkadang hujan begitu deras, terkadang hawa dingin menusuk tulangnya. Dia sering menangis sambil berjalan. "Ayah, kenapa kita harus pergi saat hujan?" tanyanya suatu hari. Ayahnya sambil membungkuk di atas tanaman padi menjawab singkat, "Karena padi tidak peduli dengan cuaca. Ia butuh perawatan setiap hari, mau hujan atau panas." "Tapi aku lelah." "Papa, padi tidak peduli kamu lelah, tapi dingin. Padi tidak peduli kamu kedinginan." David muda tidak mengerti. Dia pikir ayahnya kejam, tapi setiap pagi, tanpa kecuali, mereka pergi ke sawah. Ini berlanjut selama 10 tahun. Saat David berusia 18, dia pergi ke kota, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah bangun sepagi itu lagi." Dia punya mimpi besar. Tapi ada satu masalah, dia tidak bisa disiplin. Dia menetapkan tujuan untuk belajar sebelum kelas, tapi malah ketiduran. Dia berencana mengerjakan bisnisnya di akhir pekan, tapi malah sibuk main ponsel. Tahun-tahun berlalu, dan di usia 28, dia masih terjebak di pekerjaan yang sama, melihat teman-temannya sukses, sementara dia jalan di tempat. Suatu minggu pagi, David bangun jam 11 siang. Pagi yang terbuang sia-sia lagi. Frustrasi, dia duduk di tepi tempat tidur. Dan tiba-tiba, kalimat ayahnya terngiang di benaknya. Padi tidak peduli dengan cuaca. Dia melihat sekeliling apartemennya yang berantakan, proyek yang belum selesai, mimpi yang terkubur. Dan untuk pertama kalinya, dia mengerti. Ayahnya tidak sedang mengajarinya tentang pertanian. Ayahnya sedang mengajarinya tentang hidup. Malam itu, David pulang. Dia tiba di rumah sebelum fajar. Ayahnya, yang kini berusia 58 tahun, sudah bangun, bersiap ke sawah. "Papa," kata David, "bolehkah aku ikut ke sawah denganmu?" Ayahnya hanya mengangguk. Mereka berjalan dalam keheningan, menembus dingin dan gerimis. Sampai di sawah, David akhirnya bertanya, "Ayah, kenapa dulu ayah selalu membangunkanku sepagi ini, setiap hari, hujan atau cerah?" Ayahnya terus bekerja sambil bicara. "David, kadang cuaca ideal untuk bertani, cerah, hangat. Di hari-hari seperti itu, semua orang bekerja. Itu hari yang mudah. Tapi, sebagian besar hari tidaklah sempurna. Terlalu panas, terlalu dingin, terlalu basah. Jika ayah hanya bekerja di hari-hari yang sempurna, keluarga kita akan kelaparan." Ayahnya akhirnya menatap David. "Kesuksesan tidak datang dari bekerja hanya saat kamu mau. Kesuksesan datang dari bekerja, terutama saat kamu tidak mau. Itulah disiplin." Ladang ini menghidupi kita bukan karena ayah berbakat atau beruntung, tapi karena ayah datang jam 5 pagi setiap hari, hujan atau cerah. Kamu mau tahu rahasianya, David? Tidak ada rahasia. Sederhana saja, kamu putuskan apa yang harus dilakukan, lalu kamu lakukan setiap hari, apapun cuacanya. Ayah tidak mengajarimu bertani. Ayah mengajarimu bahwa konsistensi mengalahkan intensitas, bahwa disiplin mengalahkan motivasi. Motivasi itu seperti cuaca, nah kadang ada,
seringnya tidak, tapi disiplin. Disiplin adalah datang terlepas dari cuaca. Malam itu, David memutuskan akan bangun jam 5 pagi setiap hari selama 90 hari, tanpa kecuali. Pagi pertama, tubuhnya menjerit ingin tetap tidur. Pikirannya membuat 100 alasan, tapi dia ingat, Padi tidak peduli dengan cuaca. Dia bangun. Hari ketiga, hujan. Tempat tidurnya hangat. Dia tetap bangun. Hari ketujuh, dia kurang tidur. Dia tetap bangun. Sekitar minggu ketiga, sesuatu mulai berubah. Dia menemukan 2 jam emas sebelum dunia bangun. 2 jam tanpa gangguan, hanya dia dan mimpinya. Dia mengerjakan ide bisnisnya. Kali ini berbeda, karena kali ini dia hadir setiap hari. Pada hari ke-90, dia telah mencapai lebih dari yang dia lakukan dalam 3 tahun sebelumnya. 1 tahun kemudian, bisnisnya berkembang. 3 tahun kemudian, dia bebas secara finansial. Cerita David adalah ceritamu. Ini adalah kisah setiap orang yang ingin berubah. Disiplin bukanlah tentang motivasi. Disiplin adalah pilihanmu untuk hadir. Ini kerangka kerjanya. Pertama, pilih satu komitmen yang tidak bisa ditawar. Mungkin bangun 30 menit lebih awal, olahraga 20 menit, atau membaca 10 halaman. Hanya satu. Kedua, lakukan selama 90 hari. Setiap hari. Ketiga, siapkan dirimu untuk cuaca buruk. Akan ada hari-hari di mana kamu lelah, sakit, atau kacau. Itu bukan alasan untuk berhenti. Itulah intinya. Jadi, inilah tantanganku untukmu. Besok pagi, atur alarmmu 30 menit lebih awal. Dan saat alarm itu berbunyi, ingat 5 kata ini. Padi tidak peduli dengan cuaca. Mimpimu tidak peduli apakah kamu lelah. Tujuanmu tidak peduli apakah sedang hujan. Mereka hanya peduli pada satu hal. Apakah kamu datang? Jika cerita ini menjadi pengingat yang kamu butuhkan, lakukan 3 hal ini sekarang. Pertama, sukai video ini. Kedua, bagikan ke seseorang yang terus berkata besok, tapi besoknya tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.